Padahal sebenarnya kemarau bukan musuh utama. Yang jadi masalah adalah ketika kita menghadapi musim kemarau dengan cara budidaya yang sama seperti musim hujan. Juragan, banyak yang mengira musim kemarau adalah musim paling berbahaya untuk petani. Padahal sebenarnya kemarau bukan musuh utama. Yang jadi masalah adalah ketika kita menghadapi musim kemarau dengan cara budidaya yang sama seperti musim hujan. Disinilah letak kesalahannya. Saat kemarau, kondisi lahan berubah total. Penguapan meningkat drastis, kelembapan tanah turun, akar bekerja lebih keras, dan unsur hara jauh lebih sulit terserap sempurna. Kalau strategi kita tidak berubah, maka hasil panen akan ikut turun. Rahasia tetap panen maksimal saat kemarau itu sebenarnya sederhana, tapi sering diabaikan. Fokus utamanya bukan sekedar menyiram lebih sering, melainkan bagaimana kita menjaga cadangan air di dalam tanah, memperkuat sistem akar, dan memilih nutrisi yang tepat. Karena di musim panas, air adalah nyawa tanaman. Bahkan ketika hujan turun, kalau panas matahari sangat tinggi, air di tanah bisa cepat hilang lewat penguapan. Itulah sebabnya kadang malam hujan deras, tapi siangnya lahan kembali kering. Jadi tantangannya bukan hanya jumlah hujan, tetapi seberapa cepat air itu menguap. Langkah pertama yang wajib diperhatikan adalah menyiapkan sistem penyimpanan air di area perakaran. Salah satu cara paling efektif adalah menambahkan arang atau piucar ke dalam tanah. Banyak yang belum sadar bahwa arang bukan hanya limbah pembakaran, tapi justru bisa menjadi senjata penting saat kemarau. Arang mampu menyimpan air beberapa kali dari beratnya sendiri. Artinya, saat kita menyiram atau mengocor pupuk, air tidak langsung hilang begitu saja, tetapi tersimpan di pori-pori arang dan tersedia lebih lama bagi tanaman. Selain itu, arang juga membantu menahan unsur hara agar tidak cepat tercuci atau menguap. Keunggulan lain dari arang adalah menjadi tempat hidup bagi mikroorganisme baik di tanah. Saat suhu tinggi, banyak mikroba bermanfaat sulit bertahan. Dengan adanya arang, mikroba seperti Trichoderma atau bakteri pengurai memiliki tempat berlindung, sehingga populasinya tetap stabil. Tanah yang sehat akan membantu akar bekerja lebih maksimal, dan inilah yang sangat dibutuhkan saat kemarau. Langkah kedua adalah memperkuat sistem akar. Di musim kemarau, akar adalah ujung tombak pertahanan tanaman. Semakin panjang, tebal, dan sehat akarnya, semakin besar peluang tanaman bertahan mencari air di lapisan tanah yang lebih dalam. Salah satu teknologi alami yang sangat efektif adalah penggunaan mikoriza. Mikoriza adalah jamur baik yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman. Kehadirannya membantu memperluas jangkauan serapan akar, sehingga tanaman bisa mendapatkan air dan nutrisi lebih efisien. Hasilnya, tanaman lebih tahan terhadap stres kekeringan. Kalau memungkinkan, mikoriza diberikan sejak fase benih atau bibit sebelum pindah tanam. Di fase itu, efektivitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan saat tanaman sudah besar. Karena begitu akar berkembang bersama mikoriza sejak awal, fondasi ketahanan tanaman akan jauh lebih kuat. Nah, juragan, bagian yang paling sering salah saat kemarau adalah pemilihan nutrisi. Banyak petani justru menambah dosis pupuk kimia agar tanaman terlihat subur. Padahal ini bisa jadi bumerang. Saat kemarau, hindari pupuk dengan kadar garam tinggi atau pupuk yang terlalu keras, terutama dosis berlebihan dari NPK pekat, pupuk dengan nitrogen tinggi, atau produk yang mendorong pertumbuhan daun secara agresif. Kenapa? Karena tanaman dalam kondisi stres air. Kalau dipaksa tumbuh cepat, kebutuhan air meningkat. Daun jadi mudah layu dan akar semakin terbebani. Yang dibutuhkan saat kemarau adalah nutrisi yang mendukung efisiensi serapan dan ketahanan tanaman. Salah satu yang paling direkomendasikan adalah asam humat. Asam humat bekerja memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tanah menahan air, dan membantu unsur hara tetap tersedia lebih lama. Selain itu, asam humat juga meningkatkan aktivitas mikroba tanah, sehingga lingkungan akar jadi lebih sehat. Kemudian ada asam amino, yang sangat berguna untuk membantu tanaman menghadapi stres cuaca.
Asam amino mendukung metabolisme tanaman, mempercepat pemulihan setelah panas berlebih, dan menjaga pertumbuhan tetap stabil meskipun kondisi lingkungan kurang ideal. Kombinasi asam humat dan asam amino adalah salah satu pasangan terbaik untuk diaplikasikan saat musim kemarau. Tambahkan juga unsur pendukung seperti kalsium dan silika. Kalsium memperkuat dinding sel tanaman agar tidak mudah rusak akibat suhu ekstrim. Sedangkan silika meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman lingkungan dan serangan penyakit. Jadi bukan sekedar membuat tanaman tumbuh, tapi membuatnya tahan. Jadi intinya juragan, musim kemarau bukan saatnya memaksakan pertumbuhan cepat, tapi saatnya membangun ketahanan tanaman. Fokus pada cadangan air, akar yang kuat, dan nutrisi yang mendukung efisiensi. Dengan strategi seperti ini, tanaman tetap bisa produktif meskipun cuaca ekstrim. Karena petani yang sukses bukan yang menunggu musim ideal, tapi yang mampu menyesuaikan strategi di setiap musim. Dan di tengah kemarau sekalipun, panen maksimal tetap bisa diraih kalau langkahnya tepat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan info pertanian simpel tapi nendang bareng Minbro. Sampai ketemu di video berikutnya juragan, salam panen maksimal.